Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia, proses dan organ pentingnya. Fungsi utama yaitu mengubah makanan menjadi kehidupan. Pertama ada pengolahan nutrisi, yaitu sistem pencernaan mengubah makanan kompleks menjadi molekul sederhana seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak yang penting untuk energi dan fungsi seluler. Yang kedua ada penyerapan zat gizi. Zat-zat gizi yang telah dipecah diserap ke dalam aliran darah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh, mendukung metabolisme, pertumbuhan, dan perbaikan jaringan. Yang ketiga ada pengeluaran limbah, yaitu bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau diserap bersama dengan produk limbah lainnya dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk feses. Nah, awal mula perjalanan mulut dan kerongkongan. Pintu masuk utama yaitu mulut. Pencernaan dimulai di mulut, di mana gigi melakukan pencernaan mekanik dengan mengunyahnya makanan menjadi potongan-potongan kecil. Bersamaan dengan itu, air liur yang mengandung enzim amilase memulai pencernaan kimiawi karbohidrat. Lidah berperan aktif mengaduk makanan dan membentuknya menjadi halus yang siap ditelan. Lalu dari mulut jalur menuju lambung atau kerongkongan. Setelah ditelan, bolu makanan bergerak melalui kerongkongan, sebuah saluran berotot sepanjang sekitar 25 cm. Gerakan peristaltik yaitu kontraksi dan relaksi otot-otot secara bergelombang mendorong makanan secara efisiensi menuju lambung. Proses ini terjadi secara refleks, memastikan makanan bergerak ke arah yang benar. Nah, lambung adalah organ berotot yang berfungsi sebagai wadah penyimpanan dan pencernaan utama. Di sini makanan dicampur dengan asam lambung yaitu HCl yang sangat kuat, berfungsi untuk membunuh bakteri dan patogen yang masuk bersama makanan. Enzim seperti pepsin memulai pemecahan protein, kontraksi otot lambung yang kuat melanjutkan pencernaan mekanik mengubah makanan menjadi bubur kental yang disebut chymus. Otot sphincter pylorus di bagian bawah lambung berfungsi sebagai katup secara bertahap melepaskan chymus ke usus halus. Nah, usus halus atau lokasi penyerapan nutrisi kunci. Usus halus yang memiliki panjang sekitar 6 meter adalah tempat sebagian besar penyerapan nutrisi terjadi. Ia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada duodenum, yaitu menerima chymus dari lambung serta enzim pencernaan dari pankreas dan cairan empedu dari hati. Nah, cairan empedu penting untuk mengemulsi lemak, memecahnya menjadi tetesan-tetesan kecil agar mudah dicerna. Yang kedua ada jejunum, yaitu penyerapan karbohidrat dan protein. Dan yang ketiga ada ilem, yaitu penyerapan vitamin B12 dan empedu atau bertanggung jawab atas penyerapan vitamin B12. Nah, dinding usus halus dipenuhi dengan filia dan mikrofili yang sangat memperluas permukaan serapannya. Selain itu, flora usus atau mikrobiota yang sehat di usus halus dan besar memahami peran krusial dalam mencerna serat, menghasilkan vitamin, dan melindungi tubuh dari patogen. Nah, yang selanjutnya ada fungsi utama yaitu usus besar. Setelah nutrisi diserap di usus halus, sisa makanan yang tidak tercerna masuk ke usus besar, yaitu fungsi utamanya adalah menyerap air dan elektrolit atau mineral dari sisa makanan ini, mengubahnya dari bentuk cair menjadi padat. Proses ini sangat penting untuk menjaga seimbangan cairan dalam tubuh dan mencegah dehidrasi. Nah, di dalam usus besar, bakteri usus juga berperan dalam memecah sisa-sisa makanan dan menghasilkan beberapa vitamin. Sisa-sisa yang telah dipadatkan ini kemudian dikenal sebagai feses. Feses disimpan sementara di bagian akhir usus besar yang disebut rektum. Ketika rektum penuh, sinyal dikirim ke otak memicu keinginan untuk buang air besar dan feses pun dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Nah, jadi kunci hidup sehat itu pertama
pola makan seimbang, konsumsi berbagai makanan sehat termasuk buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, dan protein tanpa lemak. Yang kedua, serat dan cairannya cukup. Serat membantu melancarkan pergerakan usus, sementara asupan air yang memadai penting untuk mencegah dehidrasi dan melunakkan feses. Dan yang ketiga, kelola stresnya. Stres ini dapat mempengaruhi fungsi pencernaan. Latihan relaksasi, meditasi, atau aktivitas fisik untuk membantu menjaga kesehatan usus. Yang terakhir ada kebersihan makanan, yaitu cuci tangan sebelum makan, pastikan makanan dimasak dengan benar, dan simpan makanan dengan aman untuk menghindari infeksi bakteri yang dapat mengganggu pencernaan. Jadi, sistem pencernaan yang sehat adalah fondasi bagi tubuh yang sehat dan bertenaga setiap hari. Lewatlah dengan baik. Cukup sekian, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.